Masih di Bukan Sombong, sebuah acara omong-omong yang tidak bermaksud untuk jadi songong, tapi yang kita bicarakan semuanya bukan omong kosong. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bro Rian, perjalanan sepanjang dari Medan sampai ke Sabang. Dari Medan ke Sabang itu proses perjalanannya memakan waktu berapa lama? Kalau di peta gini dulu ya, dari Medan ke Aceh, baru dari Aceh nyebrang, baru ke Sabang. Berapa jarak dan berapa lama? Jadi karena penyeberangan itu jamnya tertentu ya, jadi satu hari itu cuma ada 2 kali penyeberangan, baik dari Banda Aceh ke Sabang itu pagi dan sore, maupun dari Sabang ke Aceh itu cuma pagi dan sore juga. Jadi kita mengukur waktunya itu gimana caranya biar kita itu sampai di sana itu nggak usah tidur dulu, karena antri penyeberangan itu dari jam 5 subuh. Meskipun kapalnya berangkat sekitar kemarin agak terlambat jadwalnya jam 7, kita baru berangkat sekitar jam 8. Karena memang kapalnya kan kecil, jadi kalau kita terlambat antri ya kita nggak jadi nyebrang. Jadi ngejar itu? Ya cuman memang perjalanan santai ya, karena kita berangkat agak pagi sekitar jam 10, karena ada beberapa titik momen yang pengen gua ambil selama mulai dari berangkat dari Cirebon. Kita perjalanan santai. Berapa kilo? 600 lebih. 600 lebih Sampai Banda Aceh. Karakter jalannya sendiri Wah itu apa yang menarik? jalannya lebar, Oh, aspalnya bagus. dari mulai masuk perbatasan Aceh atau memang dari mulai Medannya sendiri udah? Masuk perbatasan Aceh. Oke. Itu kita perbatasan yang pertama dari Medan itu berarti Aceh Tamiang. Iya, berarti Itu dari sudah Medan masuk sampai Aceh provinsi. Tamiang itu makan waktu berapa jam tuh? Oh kita singgah dulu. Jadi dari Medan itu kita berangkat jam 8, jam 9 naruh udah jalan. Kita makan siang itu di Mercedes-Benz Club Langsa. Langsa, makan siang Ya. di Langsa bersama dengan teman-teman Mercedes Club Langsa. Oke. Itu karena kita makan siang, habis makan siang ditarik ngopi lagi. Cuman memang itu di situ itu agak, kalau perjalanan Medan Banda Aceh itu mungkin tempat yang wajib harus disinggahi ya. Langsa. Iya. Kota Mau Langsa. pulang mau pergi karena mereka menyiapkan portal itu kalau nggak berhenti. Oh, maksudnya gimana nih? Gimana? Jadi nggak bisa nggak berhenti. Oh, teman-teman Mercedes di sana. Iya. Oke. Itu lama di situ, dari mulai kita tiba setengah 1 siang baru keluar lagi dari sana itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore dari Langsa lagi, mulai berangkat lagi dari Langsa. Pemandangannya sendiri di sepanjang perjalanan itu karakter pemandangannya hampir sama. Yang luar biasa itu masjid-masjid ya. Mungkin di sana itu nggak ada musola, masjid semua kayaknya. Didominasi oleh masjid sepanjang perjalanan. Ya karena gitu. musolanya juga besar. Kontur-kontur bangunan dinas-dinas di provinsi Aceh itu hampir menyerupai ke masjid. Sampai kita bingung itu masjid apa, ternyata pas di situ Kantor DPRD. Oh, oke. Untung waktu itu nggak lagi Jumatan juga ya. Tiba-tiba pengen Jumatan buru-buru pas kantor kelurahan datanya. Karena sama kan karakternya. Iya. Karena sama gitu. Mungkin kalau orang baru masih bingung. Nah, ini juga buat teman-teman mungkin juga pengalaman mungkin begitu, supaya nanti kita nggak salah masuk ya. Kirain kita musola, nggak taunya kantor RW atau apa gitu ya. Jadi buat Betul. sepanjang perjalanan dari Medan sampai ke Langsa tuh. Sampai pokoknya Sampai sepanjang Banda Aceh, sampai ke Aceh. Dari mulai Aceh Tamiang. Di Langsa makan apa tuh? Kayaknya makanannya sedep-sedep tuh kalau di Aceh. Itu tuh sop apa ya kalau di kita tuh ya? Malaikan? Sumsum lah. Sumsum. Oh, kalau Ah. di sini sumsum. Ah. Cuman di sana apa ya namanya tuh? Sop tulang. Yang dikenyot gitu? iya Oh. Dalam ini ya, benar-benar. Sumsum lah kalau di sini. Itu Iya, yang khasnya di situ. Oke. Habis makan tuh biasanya kenyang, ngantuk-ngantuk. Oh, dihajar sama kopi Aceh. Oh, Pernah. ini ke tempat ininya ya, Iya. Apa? sekretariatnya. Sekretariatnya Mercedes-Benz Club Langsa. Oke. Kita ngopi di situ. Cuman udah mulai judulnya udah berat. Kopi Aceh. Iya, Jam iya, 3 iya. sore kita melanjutkan perjalanan. Itu gua itu ada satu momen yang memang dari sebelum berangkat itu ditunggu. Itu KM 124 menuju Banda Aceh. Lu udah nitikin itu? Udah, itu sampai dari 130 km dari map itu menuju Banda Aceh udah dilihatin aja, ditengokin. Dihitung Karena tuh ya, takut 132, 131, pokoknya sampai 124. kelewat. Iya. Oh, oke. Kenapa lu? Karena gua bawa varian Mercedes itu W124. Woi, 124. Plat nomornya 124 124. dan kilometernya juga 124 juga. Oke. Dapet juga momen indah. Dapat momen itu ya. Ya, diciptakan ya, cuman tidak gampang menciptakan itunya kan gitu. Oh, Ya oke. mungkin di beberapa batas kilometer di ini juga banyak ya 124 ya. Cuman kan itu 124-nya Banda Aceh. Ya, oke. Itu
itu salah satu yang menarik yang lu coba lakukan di situ ya. Terus apalagi mungkin yang selama perjalanan dari Medan ke Aceh sih sangat ya lu inget banget gitu. Member-membernya yang luar biasa. Kita sampai ke Aceh itu sekitar setengah 12 malam. Makan malam lagi itu kita makan mie Aceh ya. Ngopi lagi sampai sekitar jam 2 malam. Kita diantar ke hotel untuk istirahat, tapi kita ditungguin Gimana? Ditungguin, jadi kita suruh istirahat, mereka nungguin di coffee shop di depan. Alasannya takut kesiangan, karena jam 5 itu harus sudah di pelabuhan. Dijagain juga. Karena kalau itu nggak dapat, Besokannya ketemunya sore bisa besok lagi. Oke. Gitu. Jadi ditungguin, akhirnya kita istirahat sedikit. Tapi mereka di coffee shop ya, nggak Coffee shop. ditungguin di depan kamar gitu. Oh, enggak. Di kamar. Karena pas kita datang itu udah persis 1 kilometer sebelum pelabuhan. Oh, Sudah hotel dekat yang, sekali. yang dipilih memang Sebetulnya tidak. sudah dekat sekali, cuman karena takutnya kesiangan. Itu persis jam 4 itu udah digedor lagi, suruh bangun. Akhirnya jam 5 kita sudah antri di pelabuhan. Pelabuhan. Itu belum bisa urus tiket, cuman bisa markirin mobil doang. Urus tiketnya tetap jam setengah 7 pagi. Gerbangnya masih ditutup, tapi pas datang ke situ gua kira gua paling duluan ya. Ternyata gua tuh tengah-tengah udah ada yang lain. Ya, ngantrinya dari jam 4, Iya. baru dibuka loket jam setengah 7. Nyebrang Dan jam- itu pun lu bukan yang pertama. Iya. Gua kebayang itu yang di depan pertama itu jam berapa ngantri aja ya? Makanya. Jadi ada pilihan itu mau langsung jam 2 langsung ke pelabuhan karena memang sudah ada keadaan lagi positif mengandung, akhirnya ya dialihkan harus ke penginapan. Nah, oke. Memang Tadinya- rencana awal tidak ada penginapan. Oh, Langsung tadinya blast mau ke ini pelabuhan. ya tidur di atas, Mau di mobil mau lah. di mobil lah ya gitu. Iya. Seperti yang tuh dari ini ke Bakauni lah ya gitu. Betul. Tapi karena ada ya itu tadi sudah melewati pertimbangan itu, udah bawa 3 orang sekarang di perjalanan ini. Perjalanan naik ferry berapa lama? 2 jam lah sampai turun. Iya. Oke. Itu dari naik kapal, turun kapal, lancar. Mm-mm. Dan memang enak lah ya segitu. Keadaan ombaknya lagi stabil, lagi bagus. Karena gue dengar kan nggak gampang ya masuk ke Sabang itu bukan hal yang gampang loh, apalagi bawa kendaraan ya, kecuali kita bawa badan, backpacker lain sebagainya. Apa soalnya ini bawa mobil gitu. Jadi pas kita turun kapal itu masih sunyi, masih enak. Pas mau keluar dari pelabuhannya nggak bisa. Kenapa? Karena kita memang dari bukan luar kota lagi ya. Kita dari Jawa Barat. Oh, Cirebon plat nya gitu ya. Lu Jauh mau ke Sabang. ngapain kesini Oh, jauh-jauh? dicurigai ya. Sebenarnya dicurigai apa kira-kira, antara dicurigai mau nyelundupkan mobil, dicurigai bawa narkoba, atau dicurigai ini orang gila jangan-jangan nih Dan katanya dari Cirebon ke Sabang. baru kali ini plat nomor E itu tembus ke Sabang. Oh. Baru kita pertama. Ini Iya. mobil dengan Kata plat E orang- pertama. iya. Jadi orang mengira itu kita dari Aceh, tapi plat nomor Plat mobilnya nomornya E. Tapi kalau kayak B, ya Itu. D udah biasa ada. Jadi Plat nomor agak-agak E ini baru aneh. pertama Wah, ini banget. plat nomor mana gitu. Sampai Sampai eh, bingung. Atau Yang- jangan-jangan dia sendiri sampai googling, mana ya gitu. jadi yang penjagaan keamanan di situ tuh malah nanya ini mana gitu. Kalau nyebrang mulai dari Banda Acehnya aman. Jadi kita dari pelabuhan itu naik kapal sampai turun di Sabang itu lancar. Cuman pada saat sampai di sana itu ada sedikit penyekatan COVID-19 karena saat itu orang yang tidak ber-KTP Aceh itu tidak boleh masuk ke wilayah Sabang. Terus Iya. gimana nih caranya? Kan lu KTP-nya pasti berdua Cirebon. Terus dengan Betul. Jadi kebetulan tes COVID kita kan di Medan. Jadi kita dibantu salah satu teman-teman di Mercedes-Benz Banda Aceh untuk bisa memasuki wilayah Sabang. Oke. Udah nih ngobrol-ngobrol aman. Nah, Tapi nggak bisa dibawa unitnya. Waduh, masalah lagi. mobilnya, orangnya boleh, tapi mobilnya nggak boleh. Wah, nggak Iya. seru dong. Ya makanya. Jatuhnya kayak cari jejak kalau gitu. Pokoknya kita itu hampir 4 jam itu ngurusi itu. Jadi akhirnya kita dibatasi untuk besok pagi harus balik naik kapal jam pagi. Oh, boleh, tapi dikasih waktu. Akhirnya gitu. Ya akhirnya ya kita sepakati itu kita bisa masuk ke wilayah Sabang berikut unitnya. Kebayang ya, lucu ya kalau misalnya nggak boleh. Udah dari jauh dari Cirebon sampai Banda Aceh, begitu dari Sabang nggak boleh bawa Mercy-nya, yang ada jalan kaki. Yang ngaturin jadinya gerak jalan ya kalau gitu ya. Untungnya itu tes COVID-nya juga di Medan. Kita bawa tes COVID dari Cirebon itu sudah nggak berlaku. Nggak sekalian kasih tes pack-nya itu, Pak bawaan bayi ini gitu.
Gak tega gitu. Begitu sampai, ya itu kan kita katakan salah satunya itu adalah tujuan ya. Betul. Gimana perasaannya begitu sampai di 0 km Sabang tuh gimana? Jadi kita di sana itu setelah lolos dari penyekatan itu semua persyaratan kita penuhi, kita sudah ada yang menunggu di luar pelabuhan itu, rekan dari Mercedes-Benz Aceh untuk memandu kita sampai titik 0 km. Karena dari pelabuhan itu masih ada sekitar 2 jam lah sampai ke titik 0 itu. 2 jam lagi. Ya, dan kebetulan ada lagi itu jalan utamanya itu kena longsoran. Jadi kita harus masuk lewat samping, muter. Jadi begitu lebih sampai jauh. Sabang pun tidak selancar. Jadi Iya. justru makin dekat itu kayak ini ada aja ya. Tapi alhamdulillah setelah 2 jam ya. Pas 2 jam perjalanan sampai ke Lebih ya karena ada Hampir 3 itu jam. ya. Iya, karena ada sedikit jalan yang muter-muter ini. Lalu tibalah sampailah ke Iya. yang dituju 0 kilometer. Gimana Bu perasaannya? Pas sampai 0 km itu gimana perasaannya? Ya, intinya Berasa mimpi aja kali ya. Hah? Berasa mimpi. Ya, wah akhirnya nyampe juga gitu ya. Ya setelah beribu-ribu kilometer ya. Ya Iya. ampun. Ya di situ sempat diem dulu gitu ya. Ya merenung gitu. Ya kok sampai ya. Sampai suami kegirangan. Sampai naik ke mobil loh. Ke kayaknya. atas Iya ke atas mobil kan ada. saking foto-foto. senengnya tuh. Saking Weh senengnya. gitu. Serius. Senengnya bener luar biasa banget lah. Tapi pas di 0 km itu tadinya juga sebenarnya nggak boleh ya, unit masuk Iya. juga nggak boleh, harus di parkiran, dan parkiran itu jauh kan. Ke tubuhnya Ke itu. tubuh 0 km harusnya nggak boleh. Heeh. Sebenarnya nggak boleh karena mungkin lagi situasi COVID juga. Jadi boleh orangnya aja tapi unitnya nggak boleh. Oh. Setelah ngobrol-ngobrol masuk kita udah jauh-jauh, tinggal selangkah lagi. Ya tuh setelah ngobrol-ngobrol alhamdulillah diizinkan, cuman beberapa menit aja katanya gitu, beberapa. Parkir di dekat tuh. Iya. Itu. jadi kita cuma sempat foto-foto aja. Nongkrong juga nggak sempet. Kita cuma foto-foto, cuman berapa menit terus Nggak sampai ya paling 1 jam lah. Itu udah turun lagi. turun dari 0 km Ya karena ya banyak protokol-protokol yang harus kita ikuti kan. Oke. Jadi memang di 0 kilometernya itu tubuhnya itu memang bisa naikin mobil ya gitu. Aku pikir Iya, persis. Aku pikir tadinya nggak bisa, harus jalan kaki dulu gitu. Enggak ya, ternyata dari 0 km itu jalanan udah ada ya, udah Udah nyambung gitu ya. Udah ada. Dari Sabang sampai Merauke Merauke. itunya ya. Bener. Kalau lu sendiri gimana ya? Pas begitu lu sampai ke 0 km itu gimana perasaannya? Ya berasa mimpi ya. Karena dari awal berangkat itu kayak aneh lah sampai. Ya memang ya banyaknya kita tidak terlalu yakin gitu. Memang dari awal juga aduh nyampe enggak ini berapa lama jarak terjauh. Setiap lihat di perjalanan lihat map itu aduh nggak nyampe gitu. Begitu sampai minta digambar nggak? Mah, Bun, coba gambar ini mimpi apa enggak gitu. Tapi meskipun itu cuma beberapa waktu yang sangat singkat, semuanya terbayar lah. Terbayar ya, walaupun cuma dikasih sejam, tapi perjalanan berhari-hari dari Cirebon sampai Sabang itu kebayar ya. Jadi Lunas. mungkin Sabang itu titik finish ya. Tapi di luar kota Sabang yang menjadi titik finish kita banyak momen-momen yang luar biasa. Oke. Gitu. Ya, setidaknya untuk perjalanan dari Cirebon sampai ke 0 km tujuan pertama sudah selesai dan Ya. artinya perasaan senang campur aduk kayaknya itu ya, haru, senang, nggak percaya kayaknya sih. Aduh, gue juga ngebayangin gitu loh sampai ke sana. Semoga gue juga nanti bisa menyusul kalian ya. Nah, itu dia tadi cerita perjalanan mereka dari Cirebon sampai ke Sabang dengan segala permasalahan, segala hal-hal menarik, segala hal-hal menyebalkan, mengecewakan, dan hal-hal yang lainnya yang terjadi sepanjang touring ini. Tapi tentu saja semuanya belum selesai. Finish itu sampai karena biar bagaimanapun mereka harus menyelesaikannya dengan balik lagi ke Cirebon. Mau tahu gimana ceritanya? Hah? Tentang perjalanan pulang mereka? Ikutin terus, bukan sombong. Ingat ya, kami bukan mau songong, tapi hanya mengungkapkan apa yang bukan omong kosong.